Tapi mungkin kelemahannya itu dia nggak objektif kayak gitu kan, karena dia sifatnya subjektif seperti itu. Nah, kemudian ada data dan kegunaannya dalam proyeksi bisnis. Jadi ada prosesnya itu data, proses, dan informasi atau proyeksi. Data kita kumpulkan ya, baik data kuantitatif maupun data kualitatif tadi kita kumpulkan dari sumber-sumber yang memang akurat, yang tepat gitu ya, datanya memang tepat, sehingga apa yang kita akan proyeksikan itu memang menghasilkan sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya, dan tingkat kesalahannya pun tidak besar gitu. Kemudian setelah data kita kumpulkan, kita pilih dari sumber-sumber terbaik tadi, kita proses. Nah, di proses tadi diolahlah data tadi menggunakan berbagai metode yang mau kita gunakan seperti apa, mau pakai metode rata-rata, pemulusan, yang tadi itu kan baik metode Delphi, kita proses data tadi, kemudian menggunakan software apa, misalnya kan pakai SPSS kah, pakai Excel biasa kah, gitu kan. Setelah diproses, maka akan menghasilkan informasi atau proyeksi gitu. Sudah dapat nih berapa perkiraan tahun depan, maka akan digunakan untuk sebagai pembuatan strategi atau kebijakan lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian ini data dan kegunaannya dalam proses bisnis. Data menurut sifatnya itu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Ini kalau tadi kan jenis proyeksinya. Kalau ini datanya. Bentar teman-teman ya, izin sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini data kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau data kuantitatif ini dia disebutkan dalam angka tadi. Kemudian kualitatif itu dia berupa pendapat tadi ya, tidak berupa angka-angka. Kemudian ini ada data menurut skala pengukurannya. Ada data nominal dan data ordinal gitu ya. Kalau data nominal itu dia hanya digunakan untuk memberikan nama atau memberikan kategori saja. Itu contohnya laki-laki skornya 1, perempuan skornya 2. Jadi cuman membedakan dan memberikan kategori aja. Jadi misalnya apa ya? Misalnya Rian laki-laki, maka Rian itu adalah 1 nilainya. Jadi tidak bisa keduanya, tidak bisa 1 dan 2. Dia sifatnya itu menghilangkan. Misalnya ya kalau laki-laki ya 1, nggak bisa 1 dan 2 seperti itu. Jadi salah satu. Kemudian data ordinal.
Data yang sudah dapat digunakan untuk menunjukkan peringkat antar tingkatan, tetapi jarak antar peringkat atau tingkatan belum jelas. Nah, ini data ordinal ini kayak terus ada hitungan itu kan pakai skala Likert ya biasanya. Ada yang sangat setuju, sangat sangat tidak setuju, gitu kan, setuju dan lain sebagainya. Itu kan biasanya di rank bikin yang sangat setuju itu 5, misalnya setuju itu 4 dan seterusnya gitu. Kemudian ada data interval. Nah, kalau data interval ini contohnya itu kayak range nilai teman-teman gitu ya. Kalau yang dapat A itu range-nya antara 90 sampai 100 misalnya. Yang amin itu amin 80 sampai 89 misalnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada data rasio. Data rasio ini rasio berarti perbandingan ya. Ada untuk perbandingan data yang kita gunakan, apakah itu dalam bentuk rumus bisa gitu kan. Misalnya kita mau menghitung kinerja perusahaan, kita menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan total aset misalnya, itu kan sebuah rasio perbandingan, maka diperolehlah hasilnya. Itu data menurut skala pengukurannya. Kemudian data menurut sumbernya ada data intern dan data ekstern. Ya, data intern berarti data yang memang dikumpulkan dalam perusahaan sendiri, misalnya kayak data karyawan, data biaya promosi, biaya produksi, kemudian data gaji karyawan, data kehadiran karyawan, data kinerja karyawan dan lain sebagainya. Pokoknya yang terkait di internal perusahaan seperti apa. Kemudian ada data ekstern. Nah, kalau data ekstern dikumpulkan dari luar perusahaan ya, seperti namanya ekstern berarti eksternal. Misalnya perusahaan mengumpulkan data pendapatan masyarakat, selera pasar gitu. Jadi perusahaan sifatnya dia akan keluar seperti itu. Kemudian data menurut cara perolehannya ya, ada data primer dan data sekunder ya. Kalau data primer itu gimana teman-teman? Ada yang mau bantu menjelaskan? Pakai bahasa sendiri kan itu udah ada tuh ya di bahasa sendiri atau kesimpulan dari yang data primer itu seperti apa, data sekunder itu seperti apa gitu. Oke, benar ya jawaban Rian. Kalau data primer itu data yang kita ambil langsung ya, misalnya di wawancara gitu kan, nyebar kuesioner gitu. Memang kita ambil datanya langsung dari objek yang mau kita teliti misalnya. Kalau data sekunder itu dia kita ngambil data dari yang memang sudah ada gitu ya, kayak dari internet, kayak Rian tadi, kayak misalnya dari website pemerintah, kita mau melihat ingin mengetahui berapa sih misalnya tingkat hunian hotel selama pandemi ini, apakah terjadi penurunan gitu kan, kita bisa lihat di websitenya BPS gitu. Kita mau lihat berapa kunjungan pariwisata gitu kan, kita bisa lihat di BPS. Jadi kita ambil data dari BPS misalnya, jadi itu data sekunder, data yang udah ada, udah disediakan, jadi tinggal ambil gitu. Mau kita gunakan lebih lanjut boleh seperti itu, atau mau diolah lebih lanjut seperti itu. Baik.
Terima kasih bisa langsung apa yang ingin kita cari gitu. Kekurangan itu mendapatkan data primer relatif sulit dan memerlukan biaya relatif besar gitu ya. Karena biayanya itu terkait dengan kita kerja di lapangan seperti itu kan, dan lain sebagainya. Kemudian data sekunder itu kelebihannya lebih mudah dan biayanya lebih murah karena dia karena datanya udah tersedia, kita tinggal ambil aja gitu kan. Paling biayanya itu terkait ya kuota internet ya buat mengakses website tadi. Kemudian bertentangan dengan data sekunder lainnya gitu ya. Contohnya itu kayak harga saham ya. Harga saham itu kan bisa dilihat di Yahoo Finance misalnya atau di IDX gitu. Nah, bisa aja nanti misal di Yahoo Finance ini harga sahamnya sekian, tapi di IDX harga sahamnya sekian gitu, beda gitu. Jadi itu merupakan ada kelebihan dan kekurangan dari setiap data primer maupun data sekunder seperti itu. Nah, ini data menurut waktu pengumpulannya ya. Yang pertama ada data cross-section. Data tentang beberapa objek yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Jadi misalnya ini data tahun 2020. Ada 4 perusahaan ya. Perusahaan jamu seger buger, sehat waras, jamu sugeng, jamu selamat. Nah, jadi dalam tahun 2020 ini ada 4 perusahaan. Nah, di sini ada action yang tahunnya itu satu tapi objeknya banyak gitu. Objeknya itu adalah yang perusahaan-perusahaan ini gitu. Tapi kalau data time series ini beda lagi. Kalau data time series ini tahunnya banyak, objeknya satu gitu. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu atas satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Nah, jadi tadi kan objeknya banyak, tahunnya satu. Ini tahunnya banyak nih, tahun 2000 sampai 2003. Objeknya itu kita anggaplah ini perusahaan jamu seger buger gitu. Jadi cuma satu perusahaan tapi tahunnya banyak gitu. Ini ada biaya promosi dan ada penjualan. Jadi apa bedanya data time series sama cross section tadi teman-teman? Kalau time series series itu tahunnya banyak tapi objeknya satu. kalau cross section Objeknya banyak tapi di tahun yang sama tapi satu apa? Objeknya ya, banyak tapi ya objeknya banyak tapi tahunnya satu. tahunnya satu ya. Oke, benar itu bedanya. Kemudian ini ada data menurut polanya gitu ya. Pertama ada data stasioner. Nah, kalau data stasioner ini data runtut waktu. Berarti data time series ya. Tahunnya banyak. Ya. Objeknya satu nih. Memiliki nilai rata-rata relatif tetap sepanjang waktu. Misalnya tahun 91 penjualannya 7, tahun 92 dia penjualannya 7, tahun 93 6, tahun 94 itu 7 gitu ya. Jadi ini kan cenderung stabil lah gitu ya. Relatif tetap 7, 7, 6, 7, 8, 7 ya, 7 lagi gitu. Jadi kalau kita buatkan dalam bentuk grafik itu jadinya seperti ini ya. Jadi relatif tetap lah dari tahun ke tahun seperti itu. Seperti apa nih teman-teman? Dari tahun ke tahun data penjualannya meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat ya. Jadi kalau tren ini dia menunjukkan suatu pola baik itu peningkatan atau penurunan. Berarti kalau polanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun itu dia memiliki tren yang positif ya, meningkat terus gitu. Tapi kalau polanya itu cenderung menurun, datanya itu dari tahun ke tahun berarti dia
trennya itu negatif ya, menurun gitu. Nah, kalau kita lihat di tabel ini ya, penjualan bulan pertama sampai 12 ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun ya. Bulan pertama itu 20, bulan kedua 25, bulan ketiga tuh 28 dan seterusnya cenderung meningkat. Nah, kalau kita bikinkan grafik pun lebih terlihat jelas di sini ya. Memang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berarti kan kalau mengalami penurunan itu arah sebaliknya ya dari sini nih, turun gitu ya. Ini dia cenderung meningkat, makanya ini disebut dengan data tren. Kemudian selanjutnya ini data musiman ya. Jadi data musiman ini data yang memiliki pola perubahan yang berulang secara tahunan. Artinya, misalnya nih, jika dalam bulan Agustus penjualan mengalami peningkatan, maka pada bulan Agustus tahun kemarin dan tahun yang penjualan meningkat dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Ayo apa contohnya? Ayo apa contohnya, misalnya suatu barang atau jasa itu dia penjualannya itu akan meningkat nih pada suatu masa itu, pada saat itu gitu. Ayo saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Sudah dapat jawabannya? Contohnya ya, contohnya itu kayak pas lagi lebaran misalnya, pas lagi tahun baru, akhir tahun gitu kan. Kalau pas lagi lebaran itu, apa yang meningkat? Penjualan baju, Bu. Penjualan baju, apalagi? Kalau tahun baru tuh trompet. Ya, trompet ya. Apalagi tuh kira-kira? Kalau pas lebaran? Kue, sirup ya, minuman kaleng, gitu, apalagi? Penjualan amplop ya, amplop angpau gitu. Terus apa lagi, bahan-bahan kue ya, Parcel, Bu, banyak parcel. dan lain sebagainya. Apa? Parcel. Parcel ya. Dan kalau tahun baru tuh kayak trompet tadi ya, kayak tiket pesawat gitu ya, cenderung meningkatkan karena orang-orang pada mau liburan akhir tahun gitu. Terus biasanya juga diiringi dengan peningkatan harga tiket. Kemudian hunian hotel gitu ya meningkat karena pada liburan dan lain sebagainya. Misalnya tahun baru dan liburan akhir tahun tadi kan, tahun baruan itu kan cenderung pasti dia akan berulang gitu, seperti itu. Tapi pas corona ini pasti menurun ya, pasti ada perbedaan terkait dengan situasi bisnis saat ini. Nah, jadi itu contoh yang musiman ya, dia akan berulang pada waktu yang sama. Kemudian data siklus. Nah, data siklus ini data runtut waktu yang memiliki fluktuasi di sekitar garis tren. Jika data memiliki pola siklus, maka akan terjadi keadaan yang berulang dalam periode siklus, misalnya setiap 2 tahunan, 3 tahunan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pada data ini, pada grafik ini ya, lebih gampangnya, dia berulang setiap 5 tahun ya, dari 95 ini ke 2000 ya, jarak 5 tahun.
dia meningkat. Kemudian 2000 ke 2005, jarak 5 tahun dia meningkat. Kemudian dari 2005 ke 2010, jarak 5 tahun dia meningkat, seperti itu. Dia juga mengalami pengulangan tapi dengan berdasarkan beberapa periode, seperti itu. Dan ini adalah kriteria data yang baik ya, di mana yang pertama ada akurat. Data yang akurat adalah ada data yang tepat sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jadi beneran data yang asli ya, bukan data yang dibuat-buat, seperti itu. Kemudian data harus relevan dan data yang dikumpulkan harus sesuai dengan kebutuhan proyeksi. Jadi kita mau memproyeksikan penjualan, berarti data penjualan yang kita kumpulkan, bukan data gaji karyawan kayak gitu. Kemudian data harus representatif, berarti data yang dikumpulkan dapat menggambarkan populasi yang ada. Jadi data yang kita ambil itu kan biasanya enggak hanya bersifat mewakili sebagian besar populasi, makanya kita ambil sedikit, tapi dari data yang sedikit itu dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sama kayak kita meneliti kan, untuk skripsi itu kita ambil data sedikit, tapi itu dapat menggambarkan populasi, seperti itu. Kemudian data harus up to date. Nah, data yang mampu menggambarkan kondisi yang terakhir gitu. Jadi data-data yang baru kita gunakan untuk memproyeksikan harapannya ya. Seperti ini adalah langkah-langkah teknik proyeksi bisnis. Yang pertama kita menentukan tujuan proyeksi bisnis. Jadi untuk apa kita melakukan proyeksi bisnis ini, apa yang mau kita capai kayak gitu kan. Kemudian kita membuat desain proyeksi bisnis gitu kan. Misalnya apa yang mau kita proyeksikan, bagaimana kita memproyeksikannya, siapa yang akan mengumpulkan data, bagaimana kita mengolah data gitu kan. Berapa biaya kita melakukan proyeksi bisnis ini dan lain sebagainya. Kemudian kita mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu bisa tadi menggunakan data primer maupun data sekunder kan. Nah, baik kita menggunakan wawancara, survei, observasi, atau kita mencari data yang memang sudah ada ya, kayak menggunakan data sekunder. Kemudian menyeleksi dan mengevaluasi karakteristik data ya. Jadi mana data yang layak kita ambil, yang tidak layak kita buang. Gitu kan. Misalnya kita melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, misalnya ada kuesioner yang tidak terjawab ya, dikosongkan item pernyataannya, kita buang kuesioner tersebut gitu. Jadi kita gunakan data-data yang memang layak harus kita gunakan. Kemudian yang terakhir yang ke melakukan analisis proyeksi bisnis dengan metode terpilih gitu ya. Setelah data itu diseleksi dengan melihat pola data yang ada, data udah kita seleksi. Kita lihat pola datanya. Tadi kan ada yang tren, musiman, stasioner, dan siklus ya. Ini kita gunakan, kita melakukan analisis proyeksi bisnis, melakukan evaluasi proyeksi bisnis ya. Kita melihat apakah ada hambatan-hambatan dalam kita melakukan proses penyusunan proyeksi bisnis tadi. Kemudian kita dapat menentukan juga metode mana sih yang paling bagus dalam kita melakukan proyeksi bisnis ini tadi, seperti itu. Nah, baik, sekian, terima kasih. Dipersilakan jika teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini, atau terkait tugas kelompoknya, boleh juga yang untuk minggu depan. Saya ingatkan kembali, berarti minggu depan itu insya Allah kita dua sesi antara jam 8 atau jam 10, nanti saya infokan lagi. Dan minggu depan itu udah mulai presentasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 akan presentasi pada hari Kamis, dan kelompok 2 akan presentasi pada hari Jumat. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Mungkin tadi banyak ada. Ya, Rian. Ya, dimasukin ke YouTube, Rian. Oke. Ini semua anggota nanti ke bagian presentasi ya.
Kalau ada yang nggak presentasi, ya nilainya beda lah sama yang presentasi gitu ya. Meskipun dia mungkin bantu juga lagi di dalam pembuatan makalah, tapi kan saya nggak tahu makalah ini siapa yang buat gitu kan. Itu biar saya bisa melihat kontribusinya. Direkam kan, terus teman-teman presentasi, terus direkam, terus digabungkan, diupload di YouTube. Gitu. Oke, Rian. Rian konsentrasi apa, Rian? Operasional. Oh, kok bisa? Tadi bilang operasional, rupanya SDM, ya Allah. Oh, konsentrasi aslinya. Emang ada konsentrasi asli itu gimana tuh, Rian? Oh, mm-mm. Nah, terus kenapa awalnya semester 5 tuh nilai operasional, terus kenapa sekarang jadi SDM, Rian? Kalau di kelompok SDM, kelompok kayak mana tuh? Nggak ngerti saya di kelompok SDM. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Iya, Pak. Oh, berarti aslinya tuh konsentrasi operasional berarti, Rian ya? Oke. Aslinya berarti aslinya itu berarti sebenarnya berarti emang operasional berarti kan? Oh iya, oke. Udah ngajuin RUP, Rian? Oh, sudah. Oh, udah. Siapa pembimbingnya, Rian? Oh, Pak Ubu saja. Oke, oke. Oke, bagi yang belum, teman-teman yang belum juga jangan mau kalah dari Rian ya, mulai aja RUP-nya gitu. Jadi nanti bisa masuk bareng, keluar bareng, kan seru ya. Kayak zaman kita sekolah dulu gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri perkuliahan kita. Tapi nanti kalau misalnya masih ada yang mau tanya-tanya, masih bisa disikuli sampai jam 10 ya. Mungkin tiba-tiba dapat hidayah mau nanya, oh ini kok kayak gini gitu kan. Silahkan ditanyakan di kuliah. Pada pendiam semua orang-orang di sini. Jangan hanya aja saya sendiri di ruangan dosen nih ya. Oke, saya tadi sambil dengar-dengar kiri kanan gitu. Oke, kalau nggak ada lagi mau ditanyain, saya akhiri ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa kelompok 1 dan 2 mempersiapkan makalahnya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.